Tyrannosaurus akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan berkat chapter yang memberikannya spotlight baik dari lawan yang akan dihadapi, lalu kekuatannya dan juga kisah hidupnya yang kelam telah diketahui. Melihat mengenai Tyranno, kita pasti juga tidak akan lupa mengenai karakter dengan tubuh besarnya di beberapa arc sebelumnya. Dan di video Otaku Versus kali ini, kita akan memberikan pembahasan yang berbeda, di mana karakter yang akan kita sandingkan saat ini adalah karakter yang membanggakan kekuatannya. Dia adalah bos Black Dragon generasi ke-10, Taiju Shiba. Nah, jika Tyranno dan Taiju bertarung, siapakah menurut kalian yang akan memenangkan pertarungan? Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Tyrannosaurus dan Taiju Shiba, keduanya merupakan bos dari geng masing-masing yang memiliki badan yang besar dan bangga dengan kekuatannya. Cara bertarung mereka pun cukup identik, di mana keduanya bertarung hanya dengan pukulan tangannya yang begitu besar. Namun dalam pertempuran Armageddon di arc terakhir ini, tentu tidak ada Taiju Shiba di sana. Karena di sini kita hanya berpendapat jika keduanya bertarung. Namun jika kalian masih ingat mengenai Taiju, setelah kekalahannya dari Tokyo Manji, Taiju benar-benar sudah berubah menjadi lebih baik. Pada arc Black Dragon kita melihat Taiju dikalahkan oleh Mikey, dan anggota Black Dragon dikalahkan oleh Draken seorang diri. Lalu setelah kekalahannya, Taiju Shiba pergi dari rumahnya entah kemana. Dan ketika Takemichi sudah berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi dan kembali ke masa depan, di masa depan ini, Takemichi mengalami masalah lagi dan menemui Taiju. Ketika pertemuan Taiju dan Takemichi, Taiju dengan senang hati mau membantu Takemichi dan berkorban demi Takemichi. Walaupun tidak ditampilkan di masa depan tersebut, Taiju kemungkinan dikeroyok oleh Koko, Inupi, dan anggota Tokyo Manji. Dan bahkan kemungkinan terbesarnya mati. Dan itulah bagaimana perubahan besar Taiju setelah kekalahannya dahulu di tahun 2005. Nah, di tahun 2006 sebenarnya Taiju berteman dengan Mitsuya. Keduanya yang awalnya musuh menjadi teman. Itu dibuktikan dari gambar dari Twitter official Toman yang menuliskan mengenai pertemanan Mitsuya dan Taiju, dengan ilustrasi langsung yang digambar oleh Wakuiken Sensei. Jadi, jika di pertarungan Armageddon nanti akan ada pasukan Tokyo Manji yang datang, tidak heran jika Taiju akan berada di sana juga. Walaupun kemungkinannya hanyalah 0,0001% saja. Nah, kembali ke fokus pembahasan mengenai jika Taiju Shiba bertarung dengan Tyrannosaurus. Bagaimanakah pertarungan yang akan ditampilkan oleh kedua petarung ini? Untuk pertarungan kali ini, seperti biasa, kita akan nilai dari beberapa aspek, antara lain yaitu kekuatan, kecerdasan, pengalaman bertarung, dan juga kecepatannya. Untuk yang pertama, kita mulai dari kecepatan bertarung. Untuk aspek kecepatan kali ini, mungkin Taiju dan Tyrannosaurus memiliki kecepatan yang hampir sama dan bisa dibilang sebanding. Mengingat gaya bertarung yang mereka miliki hampir sama, yaitu gaya bertarung bebas. Namun aspek ini mungkin bisa berubah jika salah satu karakter memiliki keahlian bela diri yang sangat hebat. Lalu bagaimana untuk pengalaman bertarung dari mereka berdua? Untuk pengalaman bertarung Tyranno sudah tidak bisa diremehkan lagi. Mengingat pada chapter 227 kemarin, kita diperlihatkan tentang masa lalu Tyranno yang sudah terjun ke dunia berendalan bahkan gangster sejak umur 5 tahun. Tentunya pengalaman yang dimiliki oleh Tyranno sudah tidak bisa diremehkan lagi. Sedangkan untuk Taiju Shiba ketika dia masih kecil, kita hanya diperlihatkan tentang Taiju yang suka memukuli adik-adiknya. Dan pada saat itu juga, Taiju belum masuk ke dunia berendalan. Pastinya pada aspek pengalaman bertarung, menurut Mimin, Tyranno lah yang lebih diunggulkan. Kemudian untuk kecerdasannya, kedua karakter ini bisa dibilang hampir sama, yaitu tidak terlalu memikirkan tentang strategi dan hal-hal rumit lainnya. Atau bisa dibilang mereka berdua hanya otak-otot saja. Jadi kecil kemungkinan jika mereka akan mengandalkan otaknya ketika bertarung. Lalu untuk aspek kekuatan, Tyranno sudah dibuktikan dengan pukulannya yang mematikan. Tyranno dengan pukulan bertubi-tubinya bahkan dapat membunuh Dino, orang yang membesarkannya dari kecil. Namun itu ketika umurnya masih 12 tahun.
sekarang tentu jauh lebih besar lagi. Kekuatan Fortissimo milik Terrano juga bisa menerbangkan Draken hingga beberapa meter. Benar-benar seorang monster. Kemudian untuk kekuatan Taiju, kita bisa melihat kekuatan lariat dari Taiju. Tidak hanya pukulannya saja, Taiju dapat menggunakan lengannya untuk menerjang lawan, terutama di bagian leher musuh. Kekuatan ini akan cukup menyulitkan lawan jika sekali saja terkena serangannya. Nah, untuk pertarungan awal, jika terjadi pertarungan antara Taiju dan Terrano, mereka berdua akan langsung maju dan saling berhadapan satu sama lain tanpa waspada sedikit pun. Hal ini dikarenakan mereka berdua sangat percaya diri dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. Ketika sudah berhadapan, mereka akan langsung adu kekuatan dengan saling mendorong satu sama lain. Setelah itu dilanjutkan dengan saling adu pukulan. Ketika adu pukulan dimulai, Terrano akan menerima langsung serangan yang dilancarkan oleh Taiju dengan percaya diri, begitupun sebaliknya. Dan setelah mereka mengetahui dampak yang dihasilkan dari serangan tersebut, Terrano dan Taiju akan sedikit memasang kuda-kudanya untuk bertahan. Dan pertarungan setelah ini akan terjadi dengan adu ketahanan dari mereka berdua. Mengingat tubuh yang mereka miliki sangat besar dan massa otot yang mereka miliki hampir sama, besar kemungkinan pertahanan yang dimiliki Terrano dan Taiju hampir sama. Mungkin Terrano agak sedikit unggul dalam pertahanannya, itu dibuktikan pada chapter 227 kemarin. Ketika Terrano versus Kakucho terjadi, di mana pada panel komiknya memperlihatkan Kakucho yang sudah babak belur, sedangkan Terrano masih dalam kondisi prima. Entah bagaimana pertarungan yang terjadi, pasti Kakucho tidak akan diam saja ketika dirinya dipukuli, dan pasti Kakucho akan membalas serangan yang dilancarkan oleh Terrano. Dan tentunya kita semua juga tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Kakucho ketika dia serius dalam bertarung. Tapi pada pertarungan kali ini kita diperlihatkan Kakucho yang tidak berdaya dan Terrano tidak mendapatkan luka sedikit pun. Bisa dipastikan pertahanan yang dimiliki Terrano sangatlah hebat. Sedangkan untuk Taiju, pertahanan yang dia miliki agak lemah dibandingkan dengan Terrano. Kenapa bisa begitu? Jika kalian lihat kembali pertarungan antara Kapten Divisi Kedua dan Takemichi versus Taiju, di sana Taiju mendapatkan luka dari serangan yang diberikan oleh Takemichi. Padahal kita tahu Takemichi hanya memiliki kekuatan yang kecil. Tetapi kita ingat kembali, saat itu kondisi Taiju sedang terkena luka tusukan dan pendarahan. Kemudian mengenai Taiju yang dikalahkan oleh Mikey dalam sekali tendangan, pada saat itu Taiju tidak bisa dibilang kalah telak karena Taiju juga bisa bangkit kembali. Namun ketika mendengar bahwa anggotanya sudah dikalahkan semua oleh Draken, Taiju langsung syok dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Jadi akan berbeda jika Taiju dalam kondisi prima dan bertarung satu lawan satu. Nah, dari pembahasan ini, bagaimana menurut kalian yang akan memenangkan pertarungan? Apakah Taiju bisa mengalahkan Terrano atau Terrano akan dengan mudah mengalahkan Taiju? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar serta alasan kenapa karakter tersebut bisa menang. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.